Perkenalkan, nama saya Chelsea Ranate, NIM D10121007. Saya berasal dari Fakultas Teknik Prodi Sipil. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen risiko dari mata kuliah manajemen risiko konstruksi. Yang pertama adalah manajemen risiko konstruksi. Manajemen risiko terdiri dari serangkaian proses yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan risiko sedini mungkin dan digunakan untuk menciptakan tindakan apa jika ada sesuatu halangan ataupun resiko-resiko dalam konstruksi yang dapat diambil untuk mengurangi atau menghilangkan resiko-resiko tersebut. Nah, kemudian risk management ini sendiri penting karena untuk menghindari terjadinya kerugian dalam sebuah proyek. Contohnya itu persengketaan proyek terbesar dalam industri konstruksi yaitu proyek Eurotunnel dengan nilai proyek 50 triliun karena proyek ini mengalami sengketa. Jadi proyek ini sempat membengkak biayanya menjadi 100 triliun. Kemudian permasalahan resiko hukum di industri konstruksi di Indonesia, misalnya itu proyek Hambalang di Bogor. Proyek ini sampai sekarang tidak bisa dilanjutkan lagi karena ada kendala di struktur tanahnya yang sudah tidak lagi memungkinkan untuk dilanjutkan pembangunan proyek tersebut. Kemudian risk management penting gunanya juga untuk mendapatkan evaluasi dan mitigasi risiko dengan baik. Kemudian untuk mengurangi sengketa dan memaksimalkan kinerja operasional dan finansial di sebuah perusahaan sekaligus untuk mengurangi resiko finansial dan legal. Nah, tujuan dari risk management ini sendiri adalah untuk meminimalisasi kerugian dan meningkatkan kesempatan ataupun peluang yang ada di perusahaan. Karena pada dasarnya manajemen ini bersifat sebuah pencegahan terhadap terjadinya kerugian maupun resiko kecelakaan dalam kerja. Kemudiannya pentingnya juga ada risk culture di sini, merupakan suatu budaya yang dalam segala keputusannya maupun pelaksanaannya itu selalu mempertimbangkan berbagai faktor resiko dan juga dapat diambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Kemudian dalam risk management sendiri ini terdiri dari beberapa langkah fundamental. Yang pertama itu ada risk identification, itu berfungsi untuk mengidentifikasi resiko-risiko yang bakalan terjadi dalam suatu proyek. Nah, kemudian yang kedua itu ada risk impact assessment, itu adalah kegiatan menilai besarnya suatu risiko dalam proyek konstruksi. Kemudian poin yang ketiga itu adalah risk prioritization analysis, yaitu membuat analisis sebuah resiko yang mana resiko yang lebih besar dan kemudian harus diatasi dulu. Kemudian poin keempat itu adalah risk mitigation, planning, implementation, dan monitoring. Keempat hal ini merupakan sebuah sistem, yaitu misalnya buat analisis resikonya, kemudian buat rencananya, lalu diimplementasikan, kemudian diawasi dalam pelaksanaannya. Nah, dalam risk management sendiri itu terdapat peta resiko. Langkah-langkah untuk mengurangi resikonya, misalnya yang pertama itu ada avoidance, itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan proyek tersebut maupun dalam waktu dilaksanakannya proyek tersebut. Kemudian poin selanjutnya ada transference, itu kegiatan mentransfer resiko konstruksi, misalnya dalam sebuah pembangunan itu diadakan kerjasama dengan asuransi supaya risiko-risiko yang terjadi itu dapat sebagian ditanggung oleh pihak asuransi. Poin selanjutnya ada limitation, itu adalah suatu kegiatan untuk menyiapkan plan B dalam mengatasi suatu resiko konstruksi. Kemudian ada poin selanjutnya itu adalah accept, itu resiko yang diterima, itu resiko-resiko kecil. Jadi dalam setiap proyek itu jika ada sebuah jika resikonya itu kecil saja pengaruhnya terhadap proyek itu bisa diterima oleh pelaksana proyek. Nah, kemudian poin selanjutnya itu adalah resiko perusahaan. Nah, di resiko perusahaan ini terdapat 6 jenis resiko. Yang pertama itu resiko bisnis, kedua itu resiko keuangan, yang ketiga itu resiko pasar, kemudian yang keempat ada resiko reputasi, yang kelima ada
resiko operasional, dan yang keenam ada resiko hukum. Nah, dalam 6 poin ini yang akan saya jabarkan itu adalah resiko hukum. Nah, di resiko hukum itu ada yang pertama, contohnya itu resiko peraturan. Misalnya perubahan peraturan. Mungkin dalam satu proyek itu ketika sedang dibangun, proyek tersebut entah ganti kepala daerah, sehingga peraturan yang ada saat pembangunan proyek pun bisa berubah sesuai dengan waktu pelaksanaan proyeknya. Nah, hal-hal ini juga terdiri dari misalnya ketidakpastian, terus ada interpretasi, kemudian hukum yang tumpang tindih, dan benturan hukum yang ada. Yang kedua, dalam resiko hukum ini terdapat resiko tuntutan hukum. Contohnya itu gugatan atau sengketa hukum yang terjadi dalam proyek tersebut. Nah, misalnya dapat merambat ke hukum perdata, hukum pidana, kemudian bisa juga menjadi arbitrase dan kepailitan suatu proyek. Kemudian ada juga resiko kontraknya, contohnya misalnya isi perjanjian kontrak yang lemah. Jadi dalam kesepakatan sebuah proyek diusahakan kalau punya peraturan apa itu oleh si owner dibaca dulu supaya tidak terjadi tumpang tindih hukum yang ada. Kemudian syarat-syaratnya misalnya ada syarat sahnya, kemudian tempat sengketanya seperti apa, terus klausula hak dan kewajiban, dan pilihan hukum yang berlaku. Kemudian ada resiko perizinan. Contohnya itu keberlakuan perizinan. Misalnya demi hukum yang batal, terus digugat oleh pihak lain, kemudian sama ini ada tumpang tindih peraturan, kemudian proyek tersebut bisa dibekukan ataupun ditunda, ataupun bisa saja proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi. Dan yang terakhir dari resiko hukum ini adalah resiko wan prestasi. Contohnya misalnya pelanggaran ketentuan default, misalnya itu default ruangan, komitmen, transaksi, maupun default dalam negatif konvenan. Selanjutnya juga ada resiko pilot. Contohnya misalnya gugatan pilot dalam suatu proyek, misalnya utang yang sudah jatuh tempo, kemudian kegagalan PKPU, kemudian kelanjutan usaha yang terganggu, maupun kerugian dalam perusahaan tersebut. Nah, dalam suatu risk management ini sendiri ada project life cycle, terdiri dari yang pertama itu ada studi kelayakan ataupun feasibility study. Itu terdiri dari beberapa poin lagi. Misalnya yang pertama itu legal. Legal itu artinya proyek tersebut sudah dicek maupun tempatnya, hukumnya, maupun izin-izin yang berlaku dalam pembangunan sebuah proyek. Kemudian ada lingkungannya. Lingkungan ini harus sesuai dengan AMDAL. AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Terus ada teknikalnya, secara teknik misalnya apakah di lokasi tersebut tanah itu cocok dibangun oleh infrastruktur yang akan dibangun oleh suatu proyek. Kemudian dari finansial, misalnya itu ada 30% equity dan 70% loan-nya. Kalau contoh dari ini misalnya seorang owner itu ingin minjam ke bank. Jadi kalau kita minjam modal ke bank itu kita tidak bisa minjam 100%. Jadi kita setidaknya sudah punya 30% dulu, ataupun pembangunan sudah terjadi 30%, baru 70% itu bisa dipinjam ke bank. Itu pun tidak bisa langsung cair secara langsung. Yang poin selanjutnya itu ada komersil. Komersil ini ada syaratnya itu ROI-nya harus lebih dari 16%. ROI sendiri adalah return on investment, yaitu tingkat pengembalian investasi secara keseluruhan dalam bisnis yang dijalankan. Kemudian ada inisiasi proyek, yaitu ataupun project initiation. Nah, dalam proyek initiation ini ada antara penjual dan pembeli itu harus ada off-take agreement. Misalnya pada proyek spam itu adalah air minum ya. Harus dilakukan dahulu misalnya MOU antara owner dan pihak pembeli. Pihak pembelinya di sini adalah PDAM. Dan poin selanjutnya itu mempertimbangkan studi kelayakan berdasarkan poin komersil. Misalnya ada lagi poin pengadaan. Nah, dalam poin pengadaan ini dilakukan setelah adanya loan agreement dan off-take agreement. Kemudian juga ada konsultan agreement yang akan membuat dokumen tender untuk proyek konstruksi tersebut.
Kemudian ada operasi dan pemeliharaan, yaitu seorang investor perlu mengontrak bagian operasi dan pemeliharaan ini. Kalau misalnya dalam pembangunan jalan tol, biasanya operation and maintenance ini bisa dari perusahaan tersebut maupun anak perusahaan tersebut. Sedangkan untuk off-take agreement-nya itu tidak ada, karena yang menggunakannya itu adalah kendaraan. Kemudian poin selanjutnya itu banyak sekali kontrak yang terlibat di project life cycle, khususnya pada proyek infrastruktur yang dibahas pada kesempatan kali ini. Penyederhanaannya itu terbagi menjadi 3, yaitu hulu. Hulu itu terdiri dari 4 poin, yaitu off-take agreement, shareholder agreement, bond agreement, dan loan agreement. Kemudian poin yang kedua itu adalah midstream. Nah, di midstream sendiri ini ada poin-poin, misalnya pertama itu construction contract, konsultan kontrak, kemudian ada operation and maintenance agreement. Nah, poin yang ketiga ada hilir. Hilir ini adalah subkontrak, transportation contract, dan supplier contract. Nah, dalam hal ini infrastruktur sering terjadi sengketa, sehingga dalam memahami kontrak dan kerjasamanya itu harus benar-benar dipahami oleh pihak penjual maupun pembeli, owner, dan kontraktor. Itu harus dipahami agar tidak terjadinya sengketa proyek. Dan poin yang paling penting di sini adalah di poin midstream, karena dalam poin midstream ini dilakukan perhitungan kontingensi, biaya konstruksinya berapa, biaya pembangunannya berapa. Nah, untuk penjelasan tentang manajemen risiko konstruksi ini, sekian dari saya. Selamat belajar dan selamat mendengarkan.